Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita satukan hati kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Khususnya pada saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kesempatan ini mau kami gunakan untuk belajar dan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami percayai akan memperbaharui kehidupan kami untuk lebih mengenal Tuhan lebih baik, mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Filipi pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam buku kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, sering kita bertemu, sering kita jumpai manusia yang hidupnya terlalu khawatir dalam menjalani hari-harinya. Apa yang menjadi dampak, apa yang menjadi resiko Bapak Ibu ketika manusia hidupnya terlalu khawatir? Pasti kita semua sudah tahu, tubuh jasmaninya akan semakin lemah. Yang ada, tubuhnya terus terserang sakit penyakit karena pikirannya tidak lagi sehat, pikirannya tidak lagi tenang, tetapi hidup di dalam kekhawatiran dan terus khawatir. Orang yang khawatir lupa Bapak Ibu dengan firman, hati yang gembira adalah obat. Semahal apapun obat kita konsumsi, kalau kekhawatiran tinggi dalam kehidupan kita, tidak juga sembuh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, coba hati ini bergembira. Apapun keadaan bisa kita terima dengan baik. Dan sakit penyakit pasti jauh dalam kehidupan kita. Kenapa manusia khawatir Bapak Ibu saudara-saudara? Pasti jawabannya
karena kurang menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang menciptakan dan memelihara kehidupannya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sudah jelas dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu, mungkin sudah sering kita dengar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang punya problema, kesusahan, kesulitan. Tetapi dengan firman Tuhan dari 1 Petrus ini mengingatkan kita kembali, serahkanlah segala kekhawatiranmu, semua beban, semua persoalan dalam pikiran kita, kita serahkan kepada Tuhan dan kita imani Ia akan memelihara kita. Dan kita bisa bertahan dalam situasi yang kita sedang alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah nasihat-nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Ada beberapa poin nasihat yang sudah kita baca dan dengar pada saat ini. Pertama, tadi dapat kita ingat, kita dengar melalui pembacaan tadi. Sehati sepikir. Hendaklah pelayan Tuhan, Euodia dan Sintike tadi namanya, sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara, para pelayan Tuhan itu harus bersatu, harus sehati sepikir? Karena itu akan mempengaruhi yang namanya kemajuan dan pertumbuhan dalam pelayanan. Kita mungkin ingat ketika Yesus berdoa kepada murid-muridnya, kepada Allah Bapa, agar mereka bersatu. Jadi Bapak Ibu, kesatuan itu penting di dalam pelayanan. Bukan hanya dalam pelayanan, dalam segala hal. Kesatuan itu, sehati, sepikir itu dalam mencapai sesuatu sangat diperlukan. Apalagi dalam dunia pelayanan. Paulus ingatkan mereka agar mereka tetap sehati sepikir dalam Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan, mempengaruhi pelayanan mereka, dampak pelayanan mereka kepada setiap jemaat yang mereka layani. Dan yang kedua, Paulus juga memberikan nasihat, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah. Apapun keadaan yang kita alami, ibu bapak, saudara-saudara, Paulus memberikan nasihat, tetaplah bersukacita. Seperti yang saya sampaikan tadi, hati yang sukacita itu obat yang sungguh luar biasa untuk kesehatan kita. Walaupun memang ada beban sedang kita pikul, ada masalah yang sedang akan kita lewati, tetapi Paulus katakan bersukacitalah. Karena kalau kita terus mengeluh, bersedih hati, apakah juga selesai persoalan perkara itu? Tapi kalau hati kita bersukacita Bapak Ibu, perlahan-lahan kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Karena hati sudah bersukacita, hati tetap bahagia, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dalam situasi yang sedang kita alami. Dan nasihat yang ketiga Paulus katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu saudara-saudara, ini poin yang penting yang menjadi tema kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah kepada Tuhan keinginanmu melalui doa dan permohonan ucapan syukur. Bapak Ibu lihat, Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Jangan khawatir tentang apapun juga. Wah, apapun juga berarti segala sesuatu Bapak Ibu tidak perlu menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita.
Tapi di balik nasihat ini ada lanjutan yang dikatakan Paulus. Serahkanlah segala keinginanmu kepada Allah melalui doa dan permohonan ucapan syukur. Lihat Bapak Ibu. Ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang membuat hati tidak tenang, Paulus katakan serahkanlah segala keinginanmu, pergumulanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Disinilah terkadang orang percaya lupa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika masalah datang, bukan cerita kepada Tuhan, tetapi cerita kepada medsos. Ada masalah, ketik status, ya, aku punya masalah, ini, doakan ini. Dia sendiri tidak pernah mendoakan dirinya, tetapi dia berharap orang mendoakan dirinya. Kita lupa untuk menyerahkan segala kekhawatiran, pergumulan kita terutama dari diri kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Kita mau mencari perhatian khalayak ramai agar peduli, simpati kepada kita. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki masalah yang terutama yang harus kita kerjakan dan lakukan adalah seperti nasihat Paulus tadi, berdoa dalam permohonan kepada Tuhan. Sampaikan agar kita Bapak Ibu bertahan dalam situasi apapun, agar kita Bapak Ibu bisa melewatinya, agar kita bisa Bapak Ibu keluar dari masalah yang sedang dan akan kita jalani. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita katakan amin, maka kita menaruh kepercayaan yang utuh kepada Tuhan sudah mendengarkan doa dan permohonan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun keadaanmu, jangan itu yang membuat hati tidak bersuka cita. Apapun yang kita alami, tetaplah datang kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kepada medsos yang kita hanya menceritakan kegagalan, kesulitan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita kepada manusia. Tidak semua orang Bapak Ibu dapat simpati kepada kita melalui curhatan kita melalui medsos. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya dan Tuhan akan menjaga rahasia apa yang kita ceritakan kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengajari kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan segala pergumulan, kesulitan, permasalahan kami kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kami, sehingga kami menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga, melawat, dan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.